Ririn, seorang gadis remaja yang hendak kuliah di salah satu universitas ternama di kota Semarang, yang juga merupakan kampung mendiang ayahnya. Dia sengaja menempati rumah peninggalan eyang putrinya, yang memang kosong sejak sang eyang wafat setahun yang lalu. Karena di rumah tersebut memiliki banyak sekali kenangan, makanya dia memilih rumah tersebut buat jadi tempat tinggalnya. Perjalanan pun dimulai. Ririn berangkat ke kampung mendiang ayahnya menggunakan bis. Rencananya dia akan dijemput Pak D-nya yang bernama Pak Diyatno di stasiun nanti. Ririn berangkat dari stasiun pukul 12 siang dan sampai ke stasiun Semarang pukul 9 malam. Dan dijemput oleh Pak Diyatno. Ketika di perjalanan, Ririn melirik jam tangannya. Ternyata hampir tengah malam. Matanya mulai berat. Tapi dia coba menahan kantuk di samping Pak Diyatno yang masih fokus mengemudikan mobil menembus jalan yang lenggang. Mau mampir ke rumah Pak Di dulu nggak, Rin? Apa langsung ke rumah Eyang Putri? Langsung ke rumah Eyang aja deh Pak De. Rin mau langsung istirahat. Mungkin baru besok Rin bisa main ke rumah Pak De. Ya sudah kalau begitu. Tapi ini kamu sudah yakin mau tinggal di sana sendiri? Memangnya nanti kamu nggak iseng sendirian? Enggak lah Pak De, kan ada Mbak Pur. Lagi pula, hitung-hitung sekalian Ririn bantu rawat rumah Eyang selama ditinggal di sana. Iya, tapi Mbak Pur kan sudah nggak tinggal di sana sejak Eyang meninggal. Dia cuma sesekali datang untuk bersih-bersih rumah. Enggak apa-apa Pak De, Ririn tidur sendiri berani kok. Pak Diyatno mengaku paham, dan si Padi ini kayak mau ngomong cuman sungkan terucap. Tak lama berselang, keduanya tiba di sebuah pelataran rumah yang cukup luas. Setelah memarkir mobil lalu mereka membongkar isi bagasi. Kini mereka telah berdiri persis di depan pintu. Pak Diyatno segera membuka pintu selebar-lebar, tapi bukannya langsung masuk. Lelaki tinggi kurus itu malah diam. Kakinya seperti berat untuk melangkah. Matanya jelalatan seolah mencari sesuatu di dalam sana. Pak Diyatno, Ya sudah, Rin. Pak Di pamit dulu. Udah malam, kamu langsung istirahat aja ya. Iya Pak De. si Padi kembali diam. Ririn pun heran, dan dia ngebading dalam hati. Kenapa sih Padi itu? Sudah beberapa kali Padi begitu. Namun akhirnya lelaki itu melontarkan ucapan yang sejak tadi ditahannya. Pak Diyatno, Rin, kalau nanti nggak betah, nggak usah dipaksa ya. Maksudnya gimana Pak De? Pak Diyatno cepat tersenyum seakan ingin meredam rasa heran yang tersirat dari pertanyaan Ririn barusan. Nggak apa-apa, ya udah Pak Di pamit dulu. Jangan lupa main ke rumah ya. Kini Ririn tinggal sendiri yang masih sedikit heran dengan sikap Pak D-nya barusan. Tapi hawa dingin yang menusuk membuatnya tak berlama-lama ada di luar. Dia segera masuk sambil membawa semua tasnya. Lalu menyalakannya lampu. Lalu sebentar berdiri memandangi sekeliling rumah ini. Tak banyak berubah, semua masih ada pada tempatnya. Ririn tertuju pada 3 kamar yang berjejer dekat ruang tamu. Kemudian dia mendekati kamar paling depan lalu membukanya pelan-pelan. Bau kayu tua menyuguhkan aroma khas yang begitu dia kenali. Tangan langsung meraba dinding kayu mencari saklar lampu. Klik. Nyala lampu yang redup menyuguhkan suasana remang. Tapi itu sudah cukup bagi Ririn untuk memperhatikan seluruh isi kamar ayangnya itu. Sebuah ranjang besi model lama berkias kelambu, bersanding lemari kayu jati dengan cermin oval pada pintunya, lalu meja kayu dan bangku pasangannya serta kursi goyang tua berukir yang menghadap ke arah jendela ranjang besi, membangkitkan kenangan lama nostalgia tentang Eyang Putri yang membelai rambutnya sambil bersenandung hingga dia tertidur waktu dia masih kecil. Kursi goyang juga punya kisahnya sendiri tentang dirinya yang duduk di pangkuan Eyang sembari mendengarkan dongeng tentang raja-raja. Betapa dia rindu masa-masa itu.
Ririn lemari kayu lalu memutar anak kunci demi membuka pintunya. Harum aroma kapur barus langsung tercium dari tumpukan pakaian yang tersusun rapi. Ada 2 ambalan paling atas. Sejenak ia tersenyum kecil begitu mengenali beberapa pakaian milik eyangnya yang sering beliau kenakan saat masih hidup. Namun ketika Ririn menutup kembali pintu lemari, dari pantulan cerminnya sekilas nampak ada seseorang yang duduk di kursi goyang. Otomatis si Ririn sekilas menoleh. Tapi ketika menoleh, matanya tak menemukan apa-apa. Sejenak dia diam dengan kepala yang masih bertahan menoleh ke belakang sebelum akhirnya menggeleng meyakini kalau tadi hanyalah pantulan dari cahaya lampu kamar. Ririn duduk di atas ranjang sambil permukaan spray yang sepertinya baru diganti. Lalu dia merebahkan diri meregangkan demi melenturkan ototnya yang kaku akibat berjam-jam duduk di kursi kereta yang membawanya dari Jakarta. Duk, duk. Kagetlah si Ririn, terus dia duduk di tepi ranjang sambil mikir. Apa itu tadi? Dia masih penasaran dengan suara yang tadi. Akhirnya Ririn ceklah itu kolong tempat tidur. Pas dia cek, gak ada apa-apa. Pikir si Ririn mungkin tadi salah dengar. Lalu dia kembali ke posisi semula di tepi ranjang sambil menajamkan telinga. Tapi yang ada hanya suara-suara binatang malam. Ririn ngerasa lega lah tuh. Mungkin tadi hanya seekor tikus yang berulah. Namun kini matanya malah tertuju pada sesuatu yang ada di salah satu sudut ruang. Ini apa sih sambil jongkok? Di sudut ruang ini, apa sih sambil jongkok di depan dia menumpukan sejumpit kembang kering dan bekas bakaran dupa yang ada dalam sepincuk daun pisang yang telah menguning. Ririn tak tahu itu apa, namun Ririn merasa aneh jika ada di dalam kamarnya. Dan si Ririn mutusin buat nyingkirin itu, namun belum sempat nyingkirin mendadak ponselnya berdering. Halo Rin, kamu sudah sampai? Sudah Bu, baru aja. Kamu sekarang sama siapa? Sendirian Bu, kan Pak Diyatno udah pulang. Oh, ya udah, mending sekarang kamu langsung istirahat. Beres-beresnya besok aja. Iya Bu. Oh iya, Ibu mau kasih tahu, besok Ibu berangkat ke Kalimantan, jadi mungkin selama beberapa hari kita nggak bisa teleponan, soalnya di sana susah sinyal. Maklum di tengah hutan. Berapa hari Bu? Sekitar 2 minggu. Kamu baik-baik ya di situ, makan yang teratur, jaga kesehatan. Pesan Ibu cuma satu, harus bisa mandiri, jangan sampai merepotkan orang lain ya. Iya Bu, Ibu juga hati-hati ya di sana. Terus dia tutuplah tuh telepon. Lalu Ririn ganti pakaian dengan kaos oblong dan celana pendek agar lebih leluasa. Setelah itu dia pun merebahkan badannya kembali di kasur sambil melamun menatap langit-langit. Pas lagi enak-enak ngelamun, tiba-tiba spontan Ririn nengoklah tuh ke arah pintu yang perlahan terbuka. Dia sempat mikir, apa mungkin tadi dia kurang benar tutup pintunya. Namun ngerasa lelah membuatnya malas untuk menutup pintunya kembali. Matanya mulai menutup hingga akhirnya dia pun tertidur. Namun pas dia tertidur,